Kemanapun kau pergi sayang. Ini waktu di fakultas pendidikan IKIP dulu toh. Masih ada alumni IKIP sini. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Cilaka ngana. Itu. Kita akan sehidup semati. Bale-bale kau. Masuk meninggal istri, ada suami mau masuk di kubur. Ada, jangankan masuk kubur, menunggui saja 24 jam di atas kuburnya ndak ada yang mau. Menangis memang waktu meninggal, 3 bulan kemudian kenal janda. Nan lupai nombok. Ndak ada. Ya toh? Yang kedua, yang mengantar kita apa? Harta, keluar mobil, keluar motor. Ada yang tinggal? Ada, apa? Kain kafan. Itu mi. Yang lain bawa pulang, cerek saja. Begitu tertinggal, cerek, cerek maka palisu. Ya, biar kaya, masuk kau di kubur. Parfum waktu hidup di dunia Hugo Boss, Angelman, parfumnya Pak Rektor. Begitu masuk kubur, kapur barus. Dega gambo, labeko, ewaya lemu. Iya toh? Yang ketiga, amal. Masuk maki di kubur. Bayangkan itu nah. Menangis itu suami tak ibu, menangis suatu nak kubur ki. Tapi ninja-injak gitu. Iya toh bu, masuk maki di kubur. Nabilan Nabi kota mano ki buru petumanan nih, putus semua nih. Kalau masuk aku di kubur, 3 saja yang bisa mengalir terus menerus meskipun kau sudah hancur jadi tanah. Apa itu? Tunggu dulu, jangan kau lumbai kak ibu. 1. Anak yang soleh dan soleha. Lalu Nabi bilang mikasi yang tidak ada suamina. Bagaimana mi kami ini Ustaz? Tidak ada kodongan harta. Bagaimana mi ini kasihan kita Ustaz? Tidak ada anak sampai sekarang. Berarti tidak punya peluang. Tidak. Anak yang dimaksud di sini bukan yang anak keluar dari rahim kita semata, tapi anak didiknya ibu di sekolah itu anakmu. Kalau niatmu lihat ini anak-anakku nanti ini yang kirimi kak doa ketika saya dikubur, itu amar jariah buat ibu guru. Tapi kau pulus di kau kejar. Pulus kau dapat di dunia, tidak ada dapatmu nanti dikubur. Bayangkan bapak ibu guruku yang ngajar kak di SD, guruku yang ngajar kak di SMP, guruku yang ngajar kak di SMA. Yang nak ajar kak ini baik, ini salah. Nak ajar kak begini rumusnya matematika, begini rumusnya biologi, begini rumusnya biologi. Kimia, nak ajar kak. Dan itu sampai sekarang saya masih pakai. Selama itu saya dakwakan, orang-orang yang menerima dakwah saya itu dapat pahala. Dan guruku pun dapat transferan pahala dari saya dan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang saya sebarkan. Itulah motivasimu. Jangan baju seragam. Madodo culemu ke baju seragam ya. Saya bu, ini meyakinkan saja motivasi baik. Bukan ikhlas lah, niat baik. Saya tidak pernah minta baju seragam selama saya jadi dosen. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, saya yang sediakan baju seragam. Nah, ibu-ibu sekalian, niatnya apa? Didik itu anak di sekolah. Ajarkan dia yang baik. Kalau dia cewek kelihatan pahanya ketika dia pergi sekolah, tegur. Jangan masa bodoh. Hidayah datang dari Allah. Tapi kita sebagai warga pendidik, didik dia, bukan pengajar.
Kalau pengajar saja masuk kelas, tetek 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, sudah selesai nak, selesai pulang. Itu kok pengajar namanya. Tapi kalau pendidik, nak, tidak bagus itu rokmu begitu. Kenapa? Ada bapak guru. Saya kalau anak mahasiswaku, saya larang dia roknya meskipun dia non muslim. Karena tidak ada agama yang membenarkan memperlihatkan aurat yang membuat laki-laki nafsu. Bagus kok dek, kalau pakaian begitu, kalau di atas lutut. Tapi lebih bagus lagi kalau di bawah lutut. Agak panjang sedikit dek. Maka ibu guru tegur. Jangan pakai begitu nak, tidak bagus. Kita lihat lagi anak kita yang tidak senonoh berbicara, tegur. Jangan bilang, tidak ada hubungannya. Kalau kita mau sebagai pengajar, tidak ada hubungan. Kalau saya mau bahasa bodoh, dia mau lulus A atau lulus C, tidak ada hubungan. Pangkatku tetap naik. Tapi saya berpikir, ini aset saya. Yang ajar nanti ini orang baik. Yang menjadi orang-orang soleh, mudah-mudahan saya dikubur. Saya dapat kiriman pahala dari sini. Kalau ini motif, pasti tidak capek mengajar. Kalau ini motif yang kita tanamkan sebagai guru, insya Allah tidak melelahkan itu mengajar di kelas. Kenapa? Ada harapan masa depan yang kita tunggu. Tapi kalau gaji kita harap, capek maki. Anak-anak kurang ajar, curhat maki sedek. Kurang ajar anak-anak kah? Yang kedua, setelah kita masuk di kubur, apa lagi? Setelah anak yang soleh dan solekah, apa? Sedekah. Ini ibu-ibu yang banyak semua mas nak kuliah depan, nggak tahu semprotan atau asli. Jadi saya baru tahu Pak Rektor, ternyata itu Bugis kalau ada pengantin yang banyak kuning-kuningnya ini, ternyata bukan emas, semprotan. Ini anggaplah ini asli-asli ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlianta? Siapa? Bukan anak, istri kedua. Mak bene silakemu. Labeko. Apai? Bro, dia ini ceramahku istriku, mama lecek, dia bilang Ustaz. Jadi kalau saya nanti duluan nggak meninggal, kita mau kawin lagi. Saya bilang sini sayang. Saya perlu ibu, baru saya bilang dengar baik-baik sayang, jangan kau meninggal ki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau sudah mati. Ibu itu ibu. Tanya mi bede suami tak, tanya mi. Kalau dia bilang tidak, itu pasti karena takut. Makanya sedekah, ibu-ibu bersedekahlah. Itu yang kita tunggu nanti di kubur, sedekah. Tapi bagaimana kita kasihan ini pegawai honor? Makan aja susah. Pegawai honor, tahu kilaguna pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ada pegawai honor dia bilang, stres sih kenapa kok dia bilang, tidak ada nama aku di K1. Insya Allah ada gitu nanti di K2. Tidak ada juga Ustaz. Tidak ada juga di K2. Tidak ada. Pergi ke rumahmu cari di kakakmu. Nah, lalu bagaimana kita yang miskin? Kalau sedekah itu hanya materi. Allah kasih kebijakan. Sedekah tidak mesti duit. Jangankan duit, senyum saja sedekah. Mana sedekahnya Bapak Ibu Guru? Ilmu. Itu biko transfer ilmumu 3 kali 3 9. Ini sedekah. Itulah sedekahnya para guru. Ilmunya dia transfer ke muridnya. Luar biasa. Dapat maki jatah anak soleh. Dapat lagi yang kedua. Ilmu. Sedekah itu ilmu. Maka mengajar bukan kejar bonus. Tapi mengajar sekedar bonus capek. Tapi kalau kau mengajar dapat bonus juga, insya Allah transfer ilmu dapat pahala jariah. Ilmu
Ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau kita ajar anak orang, dari dia tidak tahu 10 bagi 2, lalu dia tahu dan dia pakai itu ilmunya sampai masuk kubur, berapa banyak pahala kita dapat? Tinggal sekarang telur pakai sini niat. Niat kita mengajar, transfer pahala. Apa pahalanya orang kaya? Uang. Apa pahalanya Pak Wali Kota? Kebijakan. Bikin guru sejahtera. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya anggota DPR? Bikin perda. Apa sedekahnya para dosen? Ilmu. Dosen, guru. Itulah sedekah kita. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita di alam kubur adalah apa Ibu? Apa? Sudah itu tadi anak. 2, 3, pembangunan. Pembangunan bermanfaat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, insya Allah dapat maki. Tidak capek ki mengajar. Saudara bapak ibu guru yang saya hormati, yang ketiga, soal gaji yang tidak sesuai harapan. Ajak mu peturenu kata Ugie. Ajak mu peturenu, jangan putus asa. Bukan guru yang membuat kita kaya, tapi insya Allah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin. Paham maksud saya? Iya. Susah jadi kaya kalau seorang guru, tapi insya Allah tidak akan miskin. Yang kita hindari adalah miskin. Kau kejar kekayaan, selama kau merasa kurang pasti miskin. Biar digaji 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gaya hidupmu 50 juta, miskin kok. Apa yang membuat kita miskin? Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak. Yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah. Gaji sebagai guru 5 juta. Gaya hidup 7 juta. Pasti mengindrek kok. Pasti ngutang untuk menghidupi yang 2 juta. Kalau sudah ada mobil tak meskipun butut, syukuri itu. Jangan aku lagi lihat yang di showroom. Lihat ke showroom. Datang itu, penjual mobil kah? Baik, semua itu nak cerita. Oh ibu, kalau ada mobil tak, alhamdulillah pikir mengajar tidak bau knalpot maki. Toh, pikir pengantin bisa maki satu tempat duduk ikut anak tak. Tidak nak aku jani maki. Pulang kampung kita tahu alhamdulillah satu keluarga ki. Sampai ki di kampung tak mau hujan mau panas tidak masalah ber-AC. Bagus ini AC-nya Bu. Tidak pernah nak cerita bagaimana kalau kempes banyak. Tidak pernah nak cerita bagaimana kalau cicilan tidak bisa dibayar. Yang membuat akhirnya kita para guru miskin karena gaya hidup. Kalau gaji tak 5 juta, gaya hidup tak 4 juta, masih ada sedekah 1 juta. Kalau gaji 3 juta, insya Allah cukup selama ibu mampu mensyukuri yang 3 juta itu. Cuma yang membuat kita menderita dan tidak pernah merasa cukup, gaya hidup. Senin, motongi lain sepatunya. Selasa moseng lain. Nah bilang orang nah hafal mi kenapa? Kalau nah bilang itu terus bilang ki kenapa aku susah kok? Apa? Suaminya sama-sama guru kodong. Beli jilbab, tidak ada masalah bagi suaminya. Oke, baik misalnya. Aku belikan ki jilbab, tak apa-apa. Efek beli jilbab itu yang jadi masalah. Sudah beli jilbab, nah bilang Pak masa enggak serasi bajuku? Baju misalnya itu muncul. Sudah baju, nah bilang masa ini juga rok nanda dibanti? Awalnya jilbab, sampai berefek kepada tas. Nah bilang enggak serasi ini jilbabku sama tasku. Kalau begitu, jangan jadi guru. Enggak bisa itu terpenuhi gaya hidup seperti itu dengan seorang guru. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak akan miskin. Yang membuat kita miskin adalah gaya hidup. Dan percaya ki,
Tidak ada guru mati kelaparan. Tapi yang dikejar-kejar utang banyak. Pres sami beda ini semua Pak Rektor. Ada semua itu eskana di bank. Iya toh. Belum jatuh tempo diperpanjang misalnya. Bu, rezeki itu Allah yang tentukan. Biar kau bolak-balik bagaimana, Allah marah. Karena ada 3 itu rahasia Allah. Tidak boleh dicampuri. Biar seorang profesor jangan kau intervensi. Apa rahasia Allah? 1, jodoh. Kenapa nak cantik sekali istri nak jelek suamina? Jodoh nak tahu ah. Jodoh nak. Kenapa jelek istriku Ustaz? Takdirmu. Kenapa? Allah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Tidak boleh dicampuri itu jodoh. Itu urusan Allah. Yang kedua, ajal. Tiba saatnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang ketiga, ini yang setan masuk. Rezeki. Dia munculkan apa? Was-was. Dia munculkan apa? Kecemasan. Bagaimana nanti anakmu? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Kamu yakin Allah tidak kasih rezekimu tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih 2 tahun yang akan datang? Kalau selalu yakin Allah kasih, nah kasih kok. Kenapa? Allah katakan, Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Bahasa Indonesianya sangka baik. Bahasa Perancis bahasa Inggrisnya positive thinking. Agapi, makura mopi. Jelas toh? Kalau selalu bilang, tidak ada ku dapat tahun depan, tidak ada itu. Karena Allah katakan, itu sangkamu, itu mau kau dapat. Coba sangka baik. Rezeki Allah yang ngatur. Bukan karena pendidikan semata. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal toh? 1 di dinding, 1 terbang. Bagaimana mau masuk? 1 di dinding ini cicak. Tapi apa namanya lagu tutku cekil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak nak bilang cicak lompat ke nyamuk. Kalau cicak lompat ke nyamuk, patah-patah Pak. Cicak saja dijamin rezekinya oleh Allah. Masa guru tidak? Ini bapak saudara-saudara sekalian. Poin yang keempat. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Akhlak. Akhlak itu bukan di otak. Akhlak itu ada di hati. Bisa jadi masuk akal, tapi tidak diterima oleh hati. Itulah sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu rusak, rusak semua mi. Tapi segumpal darah itu sehat, sehat semua. Apa gerangan? Qalbu. Hati. Hati ini memang penentu. Kalau hatinya sakit, dia akan jadi guru yang tidak mendidik. Kalau hatinya sehat, dia akan sehat. Tutur katanya baik. Dia akan jadi teladan. Di mana dia berada, di situ orang senang. Kalau hatinya sehat. Berarti memang ini hati sangat menentukan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Penting sekali ini hati. Mau lihat buktinya? Saya bawa mobil dari Makassar ke Bone. Yang menyetir tangan. Yang melihat rambu-rambu lalu lintas mata. Gas rem kaki. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Berarti ini memang hati ini peran raja dalam diri kita. Di gedung rektor UNM sini, Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan,
Yang melihat salah ketik, mata. Yang berpikir kalimat cocok, otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa Nabi bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak Nabi bilang perotakan, perotakan. Maka ibu bapak guru yang saya muliakan, penting mengasah otaknya anak-anak didik kita. Tapi jauh lebih penting cerdaskan hatinya. Dan hati hanya bisa disentuh oleh hati yang baik pula. Kalau hati gurunya kasar, hati gurunya sakit, maka tertular anak murid kita. Sakit dia punya hati, maka lepas kita punya amal jariah. Lepas